Nah ini mungkin satu kebiasaan yang masih jarang ya ditetapkan dan dijadikan sebagai program keluarga muslim. Ya, kita bicara lingkup di negara kita saja ya. Seakan-akan tidak penting untuk mendatangkan seorang alim atau seorang da'i atau seorang yang saleh dari teman-teman kita atau teman-teman pasangan kita atau teman-teman anak-anak kita ke dalam rumah. Padahal sebenarnya dengan datangnya mereka dan terjadinya diskusi-diskusi ilmiah, baik itu diundang makan, baik itu diundang hanya bertamu saja gitu kan, duduk berbicara, mungkin selepas sholat subuh atau makan siang atau makan malam. Selain kita mendapatkan pahala, datangnya tamu ke rumah dan kita bisa mendapatkan keutamaan yang Nabi SAW mengatakan, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fal yukrim dhaifa. Siapa yang mengaku beriman kepada Allah di akhir, maka dia memuliakan tamunya. Kita bisa mendapatkan pahala dengan menyambut tamu. Belum lagi kita bisa dapat pahala dengan menyuguhkan makanan. Sebagaimana kata Nabi SAW itu ditanya, ayu islamin khair, amalan apa dalam Islam yang besar pahalanya? Kata Nabi SAW, tutu'imut ta'am, engkau memberikan makan kepada orang-orang. Dan kata Nabi SAW, la ya'kulu ta'amaka illa taqi, wa la yashrabu syarabaka illa taqi. Usahakan maksimal yang memakan makanan yang engkau hidangkan, yang engkau berikan, dan juga meminum minuman yang engkau berikan adalah orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dengan mereka konsumsi makanan tersebut, maka secara otomatis akan menguatkan tubuhnya dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia pakai sholat, dia pakai puasa, dia pakai baca Quran, menuntut ilmu, energi yang datang dari nutrisi makanan yang sudah kita hidangkan, gitu kan? Ini pahalanya sangat besar, ya makanya dijadikan sebagai salah satu amalan yang besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dengan mereka datang ke rumah, kita dapat keutamaan menjamu tamu, kita dapat pahala memberikan makan orang lain, kita dapat manfaat ilmu. Karena mereka umumnya berbicara tentang masalah sebab turunnya ayat atau sebab nuzul, sebab penyebutan hadits atau sebab al-wurud. Misal mereka berbicara tentang satu tokoh sahabat misalnya dengan pengalaman spiritualnya atau keimanannya, atau tabi'in, atau seorang alim yang telah ditutup hidupnya dengan husnul khatimah, atau seorang pengarang buku yang banyak menyebabkan hidayah kepada orang-orang. Misal semua itu teman-teman sekalian dapat dirasakan manfaatnya dari ya datangnya orang-orang saleh ini ya ke rumah kita. Maka rumah itu perlu untuk didatangi oleh orang-orang yang baik ya, sehingga kita memang sengaja membuat program itu dalam kehidupan rumah tangga kita, hingga datangnya mereka, ngobrolnya mereka, semua itu akan mendatangkan manfaat yang sangat besar ya. Juga tentunya mereka bisa saja ya sisi lain memberikan masukan kepada kita ya. Selain kita dapat pahala menghormati tamu, kita dapat pahala tentunya dengan tadi memberikan makan, kita dapat pahala dengan adanya majelis ilmu. Karena kadang-kadang juga saya pernah berapa kali gitu ya datang ke rumah seorang syekh misalnya, diundang pada saat di Madinah dulu, maka ada saja cara orang yang ngomong gitu ya. Misalnya ditawarkan untuk ngomong atau seorang alim atau seorang lain diberikan kesempatan untuk bisa ngomong ya, sampaikan sesuatu gitu, apa saja. Misalnya tolong berikan nasihat, atau mereka satu sama yang lain saling mendukung. Coba siapa yang kita bahas sekarang masalah ukhuwah. Mulai dari Syekh Fulan atau mulai dari Ustadz Fulan, dia bicara lah, Ustadz Fulan bicara, Ustadz Fulan bicara. Semua ini teman-teman sekalian akan menambah khazanah ilmu kita, gitu kan. Selain daripada itu, poin yang keempat yang bisa kita dapat faedahnya adalah juga mereka bisa memberikan masukan kepada kita. Ya, itu juga sangat baik. Misal dia melihat sesuatu di rumah yang keliru. Contoh, ada di antara anak-anak kita kebetulan yang ikut makan bersama tamu, dan kebetulan anak kita makan dengan tangan kiri. Dan diingatkan oleh salah satu tamu yang soleh ini. Ya, kalau perempuan mungkin soleh bersama perempuan. Itu sangat besar manfaatnya. Atau mungkin anak kita sedang membaca surah Al-Quran dan keliru misalnya. Lalu diluruskan bacanya oleh mereka. Atau kita ajak anak kita untuk menyetor beberapa hafalan surah mereka kepada hafidz Quran yang hadir misalnya. Atau hadis Nabi SAW yang mereka hafal. Lalu dibacakan sehingga diberikan dukungan support itu benar atau salahnya, misal contoh. Juga anak-anak kita bisa belajar ya, kalau mereka memang
duduk mendengarkan apa yang sedang disampaikan, apa yang sedang dinasihatkan, itu semua besar sekali manfaatnya. Tentu ini bukan keharusan. Ya. Kalau seorang yang merasa dirinya sudah cukup kapasitas ilmunya, kemudian dia menyampaikan kepada keluarganya nasihat-nasihat, itu positif saja gitu ya. Tapi kita bicara umumnya kaum muslimin. Bagaimana rumah-rumah mereka usahakan agar bisa masuk orang-orang yang baik. Karena kan opsinya masuk orang baik atau orang buruk. Tidak ada opsi yang lain gitu ya. Maka justru pintu orang buruk kita harus tutup. Kita harus menutupnya. Belum lagi kita juga bisa dapat faedah kelima. Misalnya kita sendiri bisa konsultasi. Misalnya ada problem dan masalah yang sedang kita hadapi dan kita butuh penjelasan hukumnya. Masalah warisan kan misalnya, atau masalah berhubungan dengan beberapa hukum-hukum sholat. Atau apalah yang mungkin yang selama ini pada saat kita sedang menjalani kehidupan. Itu terlintas ya. Beberapa pertanyaan yang belum kita dapatkan jawabannya. Maka dengan banyaknya tamu yang datang dan rata-rata adalah orang-orang yang baik-baik, orang yang soleh, itu sangat mudah. Saya betul-betul melihat manfaat tersebut. Bahkan kadang-kadang saya duduk saja cuma mendengarkan apa yang mereka sedang bicarakan dari kalangan orang-orang soleh ini pada saat kami duduk dengan Syekh Shalih Suhaimi misalnya di rumah beliau, atau ulama-ulama yang lain seperti kami pernah datangi Syekh Sulaiman Ruhaili dan banyak yang lainnya. Mereka itu pada saat kita datang ke sana dan duduk, dan mereka juga mengundang memang banyak orang-orang yang baik dan orang yang soleh di situ, maka secara otomatis mereka lagi diskusikan tentang satu masalah gitu, dan kami mendengarkan itu, bagaimana kita mendapatkan manfaat daripada apa yang sedang didiskusikan. Maka ini sangat baik, manfaatnya sangat besar. Tentu kalau kita bisa mendatangkan seorang alim sangat baik, kalau tidak mungkin orang-orang soleh secara umum, ya orang-orang soleh secara umum. Nah ini penting untuk kita garis bawahi. Dan tadi saya sudah bilang, termasuk teman-teman kita sendiri, teman-teman pasangan kita saling mengingatkan, teman anak-anak ya. Sehingga jangan sampai nanti justru orang fasik yang masuk ke dalam rumah, kemudian dia membuat kekacauan. Karena kalau tadi manfaat-manfaat kita bisa dapatkan dari orang soleh yang datang, maka tentu lawannya, rivalnya, orang-orang yang melakukan keburukan gitu ya, atau orang fasik, dia bisa melakukan keburukan yang berbahaya buat kita. Berbahaya sekali. Artinya dia bisa mengganggu gitu ya. Misalnya dengan dia datang, kemudian dia justru berbicara tentang perzinahannya, pergaulan bebasnya, manipulasi datanya, transaksi ribanya, mendatangkan banyak keuntungan menurut dia gitu ya. Atau misalnya dia menggunjing orang, menghina, mencerca, memfitnah, dan dianggap itu sebuah bahan lelucon misalnya kan. Contoh. Atau misalnya memang justru tiba waktu sholat, mereka tidak sholat, malah mengganggu pemilik rumah. Udahlah, untuk apa sholat, nanti aja, misal contoh. Atau mereka mendengar musik, atau mereka bawa tontonan, diajarkan kepada kita atau kepada anak-anak. Justru kan buruk sekali ya. Jadi rivalnya luar biasa. Orang soleh akan mendatangkan manfaat, orang buruk akan mendatangkan mudarat gitu ya. Dan sesuai dengan hadis Nabi alaihi salatu wassalam, di mana Nabi SAW bersabda, bahwasanya perumpamaan majlis yang baik itu seperti penjual minyak wangi. Kalau engkau hanya sekedar lewat, engkau minimal mencium baunya. Atau kamu bisa membeli parfum itu dari mereka. Gitu kan? Atau dia bisa memberikan hidayah, atau hadiah maksudnya. Hadiah kepada Anda. Misalkan kita bisa cium wanginya, kita bisa dapat hadiah dari dia, kita bisa membeli parfum tersebut. Dan parfum umumnya orang semua menyukai ya. Salah satu terapi terbaik juga untuk diri kita adalah bagaimana kita sering mencium wangi-wangian, ya makanya fitrahnya kita suka dengan bau wangi, gitu ya, dan kita tidak suka dengan bau busuk. Bau wangi itu betul-betul memfreshkan kembali ya pikiran kita, menenangkan jiwa. Makanya pada saat corona kemarin kami sempat membahas corona dan solusinya, diantaranya adalah mencium wangi-wangian. Gitu. Itu salah satunya, dan Nabi SAW mengatakan, dicintakan dunia kalian kepadaku karena adanya wanita yang dicintai, istri, ibu, ya, mertua misalnya, kemudian anak perempuan, saudari perempuan misalnya, dan juga wangi-wangian gitu ya. Dan ini memang hal yang sangat penting ya gitu. Dan perumpamaan majelis orang yang buruk, nah kalau datang nih orang-orang yang fasik bertamu ke rumah, maka seperti nafikhul kir, seperti orang yang meniup atau yang membakar, menyalakan api di bara api ya, atau di arang kalau kita di Indonesia ya. Maka itu bisa saja, atau pandai besi, bisa saja dia membakar bajumu atau memberikan bau yang busuk gitu ya.
maka itu minimal yang berbekas. Ya, bahkan berapa banyak orang teman-teman sekalian, hanya dengan duduk sama orang-orang saleh dan saleha, mereka mendengarkan satu nasihat, satu petua, atau bahkan melihat penampilannya saja. Penampilannya, melihat sikapnya, melihat karakternya, cukup menjadi pelajaran buat kita. Sementara berapa banyak juga orang duduk dengan orang-orang fasik, justru subhanallah rusak semuanya. Dengan satu kali duduk misalnya, sudah cukup untuk mengubah orang-orang menjadi rusak. Itu bahaya sekali. Ya. Apalagi kalau muncul kekaguman ya, terhadap penampilan dia yang terbuka auratnya misalnya, atau yang semisalnya. Semua itu teman-teman sekalian, hal yang kita bisa lihat depan mata kita di saat kita sedang bergaul dengan orang-orang yang baik, orang yang saleh, ya, para ulama, dengan kita bergaul sama ahli fasik, ya, atau orang-orang yang jauh dari agama. Nah, ini yang sedang dibahas dan diberatkan oleh Syekh Munajjid, hafizahullah. Jadi beliau mengatakan justru di sini ada anjuran beliau untuk memperbaiki keluarga agar lebih islami, sengaja mengundang, menjadikan program ya orang-orang saleh untuk menuju ke rumah. Ya, mungkin ada di restoran Anda, di tempat kerja Anda, baik itu untuk pengajian, baik itu hanya sekedar diundang makan, untuk diskusi, ya, sambil mungkin makan snack, misal contoh, semua itu adalah hal yang sangat positif ya. Apalagi kalau sampai ada orang, Masya Allah saya lihat di Indonesia ini, saya bicara lingkup lebih kecil lagi di Jakarta yang sering kami dapat undangan, berapa kali diundang, rumah-rumah itu mengundang untuk adakan pengajian. Keluarga-keluarganya pada hadir, itu sangat baik ya. Kemudian juga teman-teman terdekat juga diundang. Ini sangat positif, kalau menurut saya sangat positif yang memang harusnya bisa dipertahankan ya. Dan jangan seperti sebagian orang, semua rumahnya, kantornya dipenuhi dengan orang-orang yang justru jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Penuh dengan cerita-cerita bohong, fiktif, ya, ngolok-ngolok orang lain, gunjing menceritakan aib orang lain, memfitnah, dan segala macam hal. Bahkan dalam bercanda pun seringkali mereka bercanda dengan hal-hal yang diharamkan dalam agama. Nah, ini teman-teman sekalian, kita sudah bisa nangkap sebenarnya pesan penting dari nasihat ke-11 ini. Saya akan coba bacakan apa yang ditulis oleh Syekh Munajjid, hafizahullah, mengundang orang-orang saleh, ulama, dan juga para penuntut ilmu ke rumah. Beliau mengangkat dalil firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Nuh ayat 28 yang berbunyi, Rabbighfirli wa liwalidayya wa liman dakhala baitiya mu'minan walil mu'minina wal mu'minati wa la tazididz zalimina illa tabara. Ya Tuhanku, ampunilah aku, ibu bapakku, orang-orang yang masuk ke rumahku dengan beriman, dan semua orang-orang yang beriman, laki-laki dan perempuan. Dan janganlah engkau tambahkan bagi orang-orang zalim, orang-orang zalim itu maksudnya orang yang kufur di masa Nabi Nuh alaihissalam, selain kebinasaan. Dari ayat ini kita bisa lihat bagaimana Nabi Nuh alaihissalam memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, memohon ampun, justru ya untuk diri beliau, untuk kedua orang tua beliau, kemudian siapapun yang masuk ke dalam rumah beliau, dari orang-orang beriman laki-laki dan orang-orang beriman perempuan. Jadi di sini kita bisa lihat dua sisi ya. Sisi yang pertama, Nabi Nuh alaihissalam berarti menggambarkan kepada kita, dan Allah mengabarkan melalui ayat Al-Quran, bagaimana beliau mengundang sebenarnya orang-orang yang datang ke rumahnya, ya, dari satu sisi ya, bagaimana memang di rumahnya itu datang orang-orang beriman, laki-laki dan perempuan. Ini besar manfaatnya sebagaimana sudah kita sebutkan tadi. Dan juga beliau di sini sisi yang lain adalah mendoakan mereka. Mendoakan mereka. Jadi doa Nabi Nuh alaihissalam untuk orang-orang yang masuk ke dalam rumahnya, ini menandakan berarti juga ada anjuran agar kita mengundang orang-orang saleh dan kita doakan mereka sebagaimana juga mereka mendoakan kita. Mungkin teman-teman sudah tidak asing ya. Kalau kita lagi bertamu rumah orang misalnya, kemudian kita dihidangkan makanan, kan anjuran kita mengucapkan terima kasih. Jazakallah khair. Kata Nabi SAW, siapa yang memberikan pada kalian ma'ruf atau sesuatu yang baik, fakafi'uh, balas dia dengan baik. Ya, kalau kalian belum bisa membalas yang sama, maka doakan dia sampai kalian merasa sudah membalasnya, atau sudah memberikan imbalan terhadap kebaikan dia misalnya. Dan juga sunnah Nabi SAW, kalau kita selesai makan, kita membaca doa, gitu kan. At'amallah man at'amana, semoga Allah memberikan makan siapa yang memberikan makan kepada kami. Wasaqallah man saqana, dan semoga Allah memberikan minum siapa yang memberikan minum kepada kami. Akala min ta'amukum al-abrar, dan sudah dimakan makanan kalian oleh orang-orang yang patuh kepada Allah.
Wassallat alaikumul malaika, dan malaikat akan mengucapkan salam pada kalian karena perbuatan baik ini memberikan makan orang. Wassallat alaikum wa aftar indakumus shaimun, dan kalau ada pun orang yang puasa maka mereka sudah berbuka puasa dengan makanan kalian. Misal, maka ini doa yang luar biasa ya, yang kita bisa dapatkan dari para pengunjung orang soleh. Tentu saja orang-orang yang tidak faham agama, bukan seorang alim, bukan seorang yang soleh atau soleh, mereka tidak faham ini. Bagaimana sebenarnya pada saat mereka kita hidangkan sesuatu, maka mereka tidak berpikir untuk mendoakan misalnya, atau pada saat selesai makan mereka juga tidak mengetahui sunnah Nabi SAW justru untuk membaca doa misalnya. Nah semua itu teman-teman sekalian adalah manfaat yang luar biasa yang bisa kita dapatkan. Di sini kata penulis Syekh Munajjid hafizahullah, setelah menulis ayat ini dan terjemahannya tentunya, ya kita terjemahannya dari penerbit ya. Beliau mengatakan sungguh masuknya orang-orang beriman dapat menambah cahaya bagi rumahmu. Maksudnya cahaya keimanan ya. Cahaya keimanan, cahaya petunjuk, hidayah ya. Itu yang beliau mengatakan sungguh betul-betul dengan masuknya saja mereka, pasti mereka sudah membawa cahaya keimanan. Kenapa? Karena memang dengan pakaian mereka, dengan karakter mereka yang terbungkus ya dengan agama itu pasti santun, pasti baik, pasti ramah ya, dan sangat berbeda dengan orang-orang justru yang fasik yang jauh dari agama. Di samping itu kata beliau, mengadakan pembicaraan, bertanya dan berdiskusi dengan mereka akan mendatangkan banyak sekali manfaat. Berbicara apa saja, diskusi apa saja, walaupun cuma ngobrol santai, kita akan temukan pasti akan besar sekali manfaatnya yang kita dapatkan dari orang-orang yang saleh dan saleh yang datang ke rumah. Pasti. Kadang-kadang bahkan kita bisa menanyakan sebuah hukum tadi saya katakan, dan bahkan kita bisa mendapatkan informasi yang mungkin kita belum pikirkan sebelumnya. Misalnya tentang lembaga pendidikan yang terbaik buat anak-anak kita, guru-guru tahfidz Quran yang hafal Quran yang bisa diundang ke rumah misalnya ya. Atau yayasan sosial yang tepat untuk kita menyalurkan bantuan kita, ya misalnya untuk Palestina, atau untuk kegiatan-kegiatan sosial. Banyak sekali ya. Atau mungkin ada informasi tentang seorang syekh atau guru atau kiai atau ustadz yang majelisnya kebetulan dekat dengan rumah kita dan kita belum tahu misalnya, sehingga mereka menginformasikan. Intinya sebenarnya semua yang dibagi dan berbagi dengan mereka ini umumnya adalah hal-hal yang baik sekali. Nah itulah beliau mengatakan kita bisa berbicara, mendapatkan manfaat, bisa dengan diskusi, bisa dengan bertanya, bisa dengan banyak hal yang pasti mendatangkan manfaat. Dan sebaliknya tadi saya bilang jangan lupa ya, bukan cuma satu sisi ini, sisi yang lainnya adalah supaya lebih melekat pemahaman kita tentang masalah pentingnya mengundang orang-orang saleh ke rumah. Kalau lawannya adalah pasti kalau datang orang fasik, orang yang merokok, orang yang mabuk-mabukan, atau orang yang terbuka, tersingkap auratnya, atau orang yang lisannya semuanya berbicara tentang masalah keindahan dosa dan segala macam. Ini luar biasa. Efeknya luar biasa. Ya, pasti mau tidak mau, jangan mengatakan, saya tidak terpengaruh kok Ustaz. Walaupun teman saya itu datang tidak tutup aurat, saya tidak terpengaruh kok. Walaupun teman saya itu mestinya harus selalu gonta-ganti pasangan, seks bebas, saya tidak terpengaruh kok. Walaupun dia merokok, saya tidak, dan seterusnya. Itu omongan ini sebenarnya teman-teman sekalian bentrok dengan fitrahnya dia. Karena fitrah seseorang itu mudah terpengaruh. Fitrah itu. Sudah sering kami berikan contoh dan saya ulangi lagi. Bukankah kita ini manusia, makhluk yang sangat sensitif? Mata kita teman-teman bisa membedakan gelap dan terang dalam waktu seketika. Telinga kita bisa membedakan ini intonasi suara keras atau lembut seketika. Ya, kulit kita ini atau tangan kita ini misalnya kalau saya pegang meja ini dan kainnya saya bisa langsung tahu dan teman-teman juga tahu oh ini kasar atau lembut kan gitu. Hidung kita bisa bedain bau wangi, bau busuk seketika kan gitu. Lidah kita bisa bedain ini pedas, ini asam, ini manis seketika. Semua seketika teman-teman sekalian ya. Dan itu luar biasa sensitifnya. Jadi jangan Anda bilang saya kalau dengarin ceramah saya tidak tersentuh kok. Itu gak mungkin gitu loh. Kecuali memang Anda dasarnya nggak mau, memang Anda dalam jiwa Anda sendiri menolak mungkin, tapi tetap akan ada efek mau nggak mau kalau kita dalam satu majelis ada efek, ada sesuatu yang berbekas ya, yang mungkin secara persentase akan sangat kecil, tapi tetap ada pengaruhnya karena Anda sedang duduk dalam majelis tersebut, Anda sedang dengarkan diskusi mereka, walaupun kadang-kadang Anda mungkin karena baru dalam majelis yang orang membahas sababun nuzul, sababul wurud,
ya kisah sahabat dan segala macam tentang surga dan neraka, kematian dan segala macam, maka Anda tapi tetap ada sesuatu yang nyantol biasanya gitu ya. Kalau Anda memang membuka hati, maka Anda akan penasaran, Anda hadir di majelis lagi yang kedua bersama mereka, yang ketiga, 10. Nanti lama-lama Anda akan adaptasi. Udah terbiasa dengan apa yang mereka sedang diskusikan dan Anda pun bisa terlibat. Nah sama sebaliknya. Kalau Anda sedang duduk dengan orang-orang fasik, walaupun Anda tidak menangkap ini sebenarnya apa yang dibahas sih. Misal contoh berhubungan dengan masalah konspirasi mereka untuk mengadakan manipulasi data dan ini dan segala macam. Atau mereka bicara tentang jenis-jenis narkotika, ganja, ya mungkin Anda tidak paham itu. Tapi lama-lama kalau Anda, tidak ada efeknya pada saat mereka mengatakan, oh waktu saya begini dan begitu, misalnya dihirup atau apa, ganja tersebut saya merasa lebih tenang, dan itu tetap aja setan akan sampaikan pesan itu ke dalam diri Anda. Mungkin satu waktu Anda lagi stres dengan macam, Anda teringat, setan mengingatkan Anda kepada itu. Jadi memang jangan buka pintu itu teman-teman sekalian, jangan buka pintu. Kami sudah sering kasih gambaran. Kalau Anda ingin selamat teman-teman sekalian, sekecil apapun dan selembut apapun hembusan angin keburukan, harus Anda tutup. Dan sebaliknya, selembut apapun hembusan angin, ya, sekecil apapun kebaikan, sambut. Gitu ya. Saya kasih contoh tentang masalah keburukan aja. Ya. Karena kebaikan umum, kita pasti tahu lah. Artinya gini, setiap kali ada nasihat, ada orang mengatakan, maaf ya saya berikan masukan, sambut langsung, oh baik ya. Ada yang mengatakan, jangan lupa sholat ya, oh ya terima kasih ya. Itu ada orang miskin mau sedekah. Kita langsung sambut lah, respon positif dan kita coba eksekusi, karena itu justru nasihat yang baik. Nah kalau sebaliknya nih, perbuatan buruk yang saya bilang, angin sekecil apapun hembusannya, kalau sudah ada yang bisikin Anda dari setan manusia dan jin ini, untuk melakukan perbuatan dosa, segera Anda tutup pintunya, udah selesai. Bisa kita cut hubungan dengan orang tersebut atau membatasinya gitu kan, atau kita alihkan kepada aktivitas dan pembicaraan yang lainnya. Ini penting sekali. Maka jangan sampai kita keliru dalam membuka pintu-pintu dosa ini, akhirnya membuat kita terganggu. Nah, saya kasih contoh di sini. Kalau saya ibaratkan orang yang sedang terkena hembusan angin dosa ini, bisikan-bisikan dari syaitan, jin dan manusia ini seperti orang yang sedang memiliki rumah dan di rumah itu ada celah dinding yang jebol, yang rusak. Itu masuk udara, ya masuk udara dari sana. Dia punya dua opsi untuk aman dari udara tersebut dan termasuk serangga-serangga yang bisa masuk di situ, nyamuk, lalat dan segala macam. Yaitu yang pertama, dia pakai selimut saja. Dia biarin temboknya, celah yang jebol itu terbuka. Ini cara kurang efektif. Bahkan bisa saja mendatangkan mudarat yang tidak berhenti. Sebab dia kalau pakai selimut, mungkin dia aman sebentar, tapi kalau sudah tertidur, selimut sudah tersingkap dan segala macam, dia akan terganggu. Kan gitu. Karena hembusan udara tetap masuk dari luar rumah, tembok yang jebol tadi, serangga juga tetap bisa masuk. Dan susah, bisa saja serangga itu bersarang dalam rumah, dan akhirnya jadi PR yang sangat banyak. Apa solusi yang baik? Yang kedua, Anda tutup tembok itu. Udah selesai. Ini celah sebab penyebab datangnya godaan tersebut. Ya, kalau tadi godaan untuk maksiat. Atau angin tadi dari tembok yang masuk dan serangga, itu Anda tutup. Maka dengan sendirinya, Anda biar tidak pakai selimut, Anda sudah aman. Nah ini cara yang paling efektif. Kenapa Anda tidak masuk ke cara yang aman? Udah semua teman-teman, lingkungan, apa saja yang bisa membawa kepada kesalahan, maka Anda tutup celahnya. Supaya Anda tidak tergoda, karena kita sangat sensitif, kita sangat mudah untuk terpengaruh. Nah, itu yang dimaksudkan. Kemudian beliau bilang lagi di paragraf selanjutnya, orang yang membawa kesturi atau bau wangi ya, mungkin akan memberikannya padamu, atau engkau membeli darinya, atau minimal engkau akan dapati darinya bau wangi semerbak. Jadi kalau kita ke toko parfum, tadi sudah kita sebutkan hadisnya. Di sini beliau tidak sebutkan hadisnya. Ya, kemudian Anda minimal sekali mencium bau wangi, walaupun Anda tidak beli. Ya. Atau mungkin dia memberikan Anda sampel. Saya berapa kali masuk ke toko parfum, walaupun kita tidak belanja misalnya, mereka berikan kita contoh-contoh sampel parfum yang kecil dan cuma berapa mili, mungkin cuma 3-4 kali semprot. Kita bisa bawa pulang. Gitu kan? Atau kita beli dari mereka, lalu kita dapat parfum tersebut dan kita bisa pakai dan kita bisa nikmati setiap hari. Belum lagi kalau misalnya ada bonus-bonusnya ya. Mungkin beli 2 dapat 1, mungkin dapat diskon sekian. Jadi manfaatnya besar. Nah seperti itu sebenarnya kondisi lingkungan yang baik.
Karena kita akan terus berinteraksi dengan kebaikan-kebaikan gitu ya. Seperti parfum tadi. Paling tidak kita walaupun cuma jadi pendengar yang baik, kita sudah dapatkan informasi. Yang gitu. Apalagi kalau kita sampai diberikan oleh mereka pesan, nasihat. Seperti diberikan parfum tadi. Ya, atau tester. Itu sangat bagus. Gitu kan. Itu sangat baik sekali. Itu akan sangat berpengaruh pada kita. Maka keseringan kita melakukan ini akan mendatangkan manfaat yang sangat besar. Dan tentu saya bilang tadi, lawannya sama ya. Kalau Anda berteman sama orang buruk, itu betul-betul seperti pandai besi yang suka menyemprotin, ya, membersihkan karat-karat dari besi, dari emas, dari perak, gitu kan. Biasanya mereka sendiri itu bajunya kotor, ya ada bau yang tidak sedap, karena ada api yang membakar karat-karat tersebut. Nah itu kata Nabi SAW dalam hadis, bisa saja dia membakar bajumu atau engkau minimal mendapatkan bau yang tidak sedap. Nah itu perumpamaan majelis yang buruk. Ada seseorang tokoh Quraisy, ya. Orang ini teman-teman sekalian perlu diketahui kisahnya. Walaupun sudah pernah kami sampaikan di khutbah Jumat, kami juga pernah sampaikan di beberapa majelis termasuk dalam kajian Sirah Nabawi tentunya ya. Bagaimana orang ini ya Allah Subhanahu wa taala turunkan surah Al-Furqan menjelaskan tentang penyesalan dia nanti di akhirat sementara dia masih hidup di dunia. Ini luar biasa ya. Ada seseorang dari tokoh Quraisy bersahabat dengan Nabi Muhammad SAW. Dan dia pernah mengundang Nabi SAW makan ke rumahnya, untuk makan, datang ke rumahnya. Di dalam kondisi masih musyrik, menyembah berhala, dan Nabi Muhammad SAW seorang Nabi. Maka Nabi SAW berharap temannya ini dapat hidayah. Kemudian Nabi SAW menawarkanlah kepada dia. Ya, orang ini ditawarkan supaya, ayo, masuk Islam lah gitu ya, ditawarkan Islam. Awalnya mungkin dia masih kurang tertarik, lalu kemudian Nabi SAW mengatakan, kalau kau tidak masuk Islam, saya tidak ingin memakan makananmu. Jadi sebenarnya harapan Nabi itu, udah Islam ini baik loh, sambil juga kamu disambut saya sebagai tamu. Maka dia pun hanya masuk Islam. Tersebarlah berita, gitu kan? Kalau orang ini masuk Islam. Kebetulan dia punya sahabat dekat, ya. Dari satu tokoh Quraisy yang lain yang kebetulan mendengar itu lalu mendatangi lalu berkata kepadanya, apa kau sudah meninggalkan agama nenek moyangmu dan kau beriman pada ajaran Muhammad? Maka orang itu mengatakan, saya hanya karena tidak enak Muhammad saya undang makan, dia bilang dia tidak mau makan kecuali ya saya masuk Islam dan saya merasa itu kemudian bisa memuliakan tamu gitu. Maka kata temannya yang merupakan para bisnisnya, kalau kau tidak tinggalkan agama Muhammad, semua transaksi bisnis kita sudah berhenti. Tutup. Tidak ada lagi. Persahabatan juga putus. Kalau kau mau berlanjut, maka datang ke Muhammad sekarang di depan Ka'bah, dia lagi tawaf. Ya, ucapkan pada dia kalau kau tinggalkan agama yang lain dan kemarin kau masuk Islam itu hanya karena terpaksa. Karena kau ini tokoh Quraisy. Dengan kau masuk Islam, maka secara otomatis ya, orang-orang akan banyak mengikutimu. Maka dia pun melakukan itu demi untuk mempertahankan bisnisnya. Dia sudah syahadat masuk Islam, dia murtad. Lalu dia mendatangi Nabi SAW mengatakan, hai Muhammad, kemarin itu saya ucapkan masuk Islam syahadat itu karena memang ya saya terpaksa karena memuliakan kau sebagai tamu, gitu kan. Maka sekarang saya ya, menyatakan keluar dari agamamu. Dan sempat sahabatnya mengatakan dan buktikan dengan cara meludahi mukanya. Maka dia pun meludahi muka Nabi SAW. Nah, akhirnya Allah SWT turunkan pada satu surah Al-Furqan yang berbunyi wa yawma ya'addu dhalimu ala yadayhi. Nanti pada hari kiamat orang zalim itu akan menggigit tangannya ya. Yaqulu ya laitani ittakhadtu ma'ar rasuli sabila. Coba dulu saya mengikuti Rasul, jalannya Rasul. Ya wailata laitani lam attakhid fulanan khalila. Celakalah aku, coba seandainya aku tidak ikutin si fulan sebagai temanku. Laqad adallani an dzikri ba'da idh ja'ani. Dia telah menyesatkanku setelah datang kepadaku petunjuk atau datang petunjuk kepadaku. Maka ini teman-teman sekalian, orang ini ya dapat penyebutan bahwasanya dia akan masuk ke dalam neraka, teman-teman sekalian, justru di saat dia masih ada hidup di dunia. Ini kenapa? Karena persahabatan, ya, karena pertemanan akhirnya menjadi kacau semuanya. Anda kalau misalnya punya partner bisnis dan Anda tahu partner bisnis Anda itu ternyata orang yang jauh dari agama, apa yang terjadi? Ya, Anda akan pastinya bentrok sama dia. Kalau Anda paham agama, dia mau transaksi riba, Anda tidak mau.
Ya. Dia mau misalnya manipulasi data, Anda tidak mau. Dia mau manipulasi produk, Anda tidak mau. Misal contoh, maka itu semua bisa saja terjadi. Ya, bisa saja terjadi teman-teman sekalian. Baik, kemudian selanjutnya paragraf terakhir. Dikatakan oleh penulis, dengan kedatangan mereka, tentu ayah, saudara, dan anak-anak ada yang ikut menyambutnya. Sedang para wanita akan mendengarkannya dari balik hijab tentang apa yang mereka perbincangkan. Hal itu adalah pendidikan bagi semua. Jika engkau memasukkan suatu kebaikan, maka engkau telah menolak masuknya sesuatu yang jelek dan kehancuran. Jadi maksudnya pada saat kita ajak orang-orang saleh, bukan cuma kita yang dapat manfaat, tapi orang sekitar kita, ayah kita, mertua kita, saudara kita, ipar kita yang berada di rumah. Dan para wanita pun yang memang mungkin misalnya dari bagian dalam ruangan rumah, ruang tamu misalnya tidak duduk sama laki-laki pun bisa mendengarkan faedah dan manfaatnya. Atau nanti Anda bisa ceritakan tentang pengalaman spiritual Anda itu ya kepada keluarga ini. Maka secara otomatis mereka dapat manfaat ya. Dan satu sisi kalau kita mendatangkan sesuatu yang bermanfaat berarti kita sedang menutup ya pintu-pintu keburukan. Nah ini satu hal yang luar biasa ya. Satu hal yang sangat baik tentunya teman-teman sekalian. Baik teman-teman sekalian, insya Allah ke depannya kita akan lanjutkan tentunya di nasihat nomor 12 ya. Dan itu poinnya cukup panjang, berhubungan dengan masalah belajar hukum-hukum syariat tentang rumah. Dan nanti insya Allah kita akan bahas tentang masalah sholat di rumah, kita akan bahas banyak poin-poin di situ diantaranya. Ya, insya Allah kita akan bahas tentang masalah anjuran agar anak-anak dan pembantu tidak boleh masuk ke dalam kamar tidur, terutama tanpa izin ya. Dan di waktu-waktu istirahat, dikhawatirkan tersingkapnya aurat. Dan cukup banyak tentunya ya poin-poin seperti dilarang mengintip orang lain ya pada saat yang lagi mandi atau mendengarkan pembicaraan yang memang tidak boleh. Kemudian memisahkan antara anak laki-laki dan anak perempuan di tempat tidur dan segala macam pada saat mereka sudah umur 10 tahun dan beberapa hal-hal yang lain yang harus kita perhatikan di nasihat belajar hukum-hukum syariat tentang rumah itu sendiri.